Selamat malam. Malam. Malam hari ini kita akan memulai ibadah rumah tangga di kediaman keluarga Bapak Joli Tamara Tendean. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada tuan rumah untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sektor 11 GBIB Jotipon yang sangat kami cintai semuanya. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih karena begitu besar kasih Tuhan, rahmatnya bagi kita semuanya, terutama juga bagi kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita boleh bertemu bersama-sama walaupun hanya melalui Zoom meeting, tapi tidak mengurangi arti dari kebersamaan persekutuan kita. Dan saya yakin sekalipun kita menghadapi suasana pandemi, tapi ada saja metode-metode yang Tuhan izinkan untuk kita bertemu seperti ini. Dan sekali lagi perhatian yang diberikan bagi keluarga kami, sungguh kami rasakan manfaatnya bagi perkembangan kehidupan kerohanian di keluarga kami. Kami dibina, kami dibimbing, kami diberikan makanan-makanan, arahan-arahan rohani bagi keluarga kami, sehingga kami sangat berterima kasih. Apalagi pada saat ini, dalam kesempatan seperti ini, kita boleh bertemu. Dan kami sebagai tuan rumah tentu mohon maaf kalau suasana memang belum bisa memenuhi seluruh keinginan kami untuk onsite, untuk ketemu. Biarlah pertemuan pada malam hari ini akan memberi kita semuanya kekuatan, kesehatan, dan siap selalu untuk menghadapi suasana yang saat ini kita hadapi bersama. Sehingga kita selalu bersatu di dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk kekuatan kita memasuki atau mengikuti atau menghadapi suasana-suasana pandemi seperti ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Bapak Joli Tamara Tendean atas kata sambutan yang diberikan dari pihak keluarga. Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita. Kita masuk di dalam ungkapan situasi. Hukum yang dibuat untuk menjamin adanya keadilan. Di pengadilan semua informasi ditimbang untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Disitulah keadilan dipertaruhkan, karena hukum tidak boleh memihak. Simbol penegakan hukum adalah Themis, Dewi Yunani yang digambarkan memegang timbangan dengan mata tertutup. Ini menggambarkan penegakan hukum yang adil karena tidak memandang muka. Gereja sebagai yang diutus Tuhan ke dalam dunia juga harus menegakkan keadilan di tengah keberadaannya. Khususnya keadilan dalam memperlakukan sesama. Semua harus dilihat sebagai sasaran cinta kasih Kristus yang kepadanya gereja diutus. Dengan begitu, gereja terus membangun relasi sosial yang baik sebagai kesaksian atas kasih Kristus yang hendak diwujudkannya. Umat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Karena keadilan Tuhan yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa, membuat kita hidup dengan bahagia dan sukacita. Kita menghadap Tuhan.
memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Bapak Ibu, umat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul di dalam link Zoom bersama keluarga Bapak Joli Tamara Tendean. Kami mau memulai ibadah rumah tangga. Kiranya Tuhan boleh pimpin tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Melalui pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Ibu Penatua Wisya Rondonu. Kiranya Tuhan boleh urapi dan berkati, supaya Ibu Wisya boleh menyampaikan firman Tuhan, seturut dan sekehendak daripada-Mu. Dan kami yang mendengarkan bersama-sama boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan dan panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita masuk di dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai 12, akan dibaca secara responsoria. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang. Berdirilah tegak. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau. Dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Tetapi teguhkanlah yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang. Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah. Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil. Dan Allah yang murka setiap saat. Mari kita memuji nama Tuhan. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami berkumpul jemaat sektor pelayanan 11 bersama hamba dari sektor pelayanan 8. Mau memohon kepadamu Tuhan, ya Roh Kudus, bimbing kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dan dapat menguatkan iman kami. Tuhan,
Biarlah kami yang hadir dan yang hanya melalui dari rumah-rumah masing-masing dapat penuh sukacita, mau mendengar dan mengerti dan melaksanakannya. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah dari kitab Yakobus pasal 2, ayat yang ke-9 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum, yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, apabila dan kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat malam. Shalom. 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 Kita bersuka cita dengan bertemu dengan jemaat sektor pelayanan 11 dalam keadaan hujan, tetapi tentu kerinduan kita mau mendengar firman Tuhan lebih besar. Dalam ibadah rumah tangga malam ini, tema firman Tuhan terambil dari surat Yakobus Perjanjian Baru pasal 2 ayat 9 sampai 13. Sebelum kita masuk pada perikop di mana temanya adalah hukum yang memerdekakan, saya waktu mempersiapkan khotbah ini, renungan ini, saya kadang membaca Yakobus. Karena itu saya pelajari siapa sebenarnya Yakobus. Yang menulis surat Yakobus itu siapa?
Ternyata saya baca ada di Alkitab dan semua, Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Kalau kita baca lebih jauh, ada juga yang lain, tetapi beberapa Alkitab saya baca, Yakobus yang adalah penulis surat Yakobus sendiri, memang dikatakan sebagai saudara ya Tuhan Yesus menurut tradisi. Saya kurang mengerti itu maksudnya. Kalau dilihat surat Yakobus hanya 5 pasal. Jadi surat yang kecil yang berisi berbagai nasihat dan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana umat Allah harus hidup dan memperlakukan sesama manusia. Nasihatnya banyak. Memang malam ini yang kita akan bicarakan tentang hukum yang memerdekakan. Tetapi kalau karena hanya 5 pasal, di dalam 5 pasal itu, apa yang dijelaskan, dinasehati, ditunjuk, dia bilang di sini, jangan putus asa menanggung kemiskinan. Jangan menyerah menghadapi ujian iman. Hendaklah kita lambat untuk marah. Jangan berpihak pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Kasihanilah sesama. Kekanglah lidah dan keinginan. Percayalah pada hikmat Allah. Lawanlah iblis. Ada di situ semua. Jangan memegahkan diri. Bantulah orang miskin. Bersabarlah menantikan kedatangan Tuhan. Dan berdoalah bagi orang yang menderita. Semua ada di 5 pasal itu. Tetapi kita malam ini, kita ingin tahu apa yang diutamakan oleh Yakobus. Dia mengatakan, menurut tulisan Yakobus, iman berarti bertindak. Ya kalau tidak bertindak jadinya bagaimana? Menurut iman tanpa perbuatan baik adalah iman yang mati. Jadi kalau kita bilang, oh saya beriman, tapi tanpa perbuatan berarti iman saya mati dong. Tidak ada artinya. Jadi ini salah satu yang mau diingatkan kepada kita. Jadi inilah tentang Yakobus. Dan nats kita malam ini, perikop kita malam ini adalah hukum yang memerdekakan. Saya cari-cari hukum yang memerdekakan, ternyata kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, barang siapa Meneliti. Iya. Tetapi barang siapa meneliti hukum, memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Jadi kalau kita bilang hukum yang memerdekakan artinya hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Jadi kalau kita mengacu kepada perintah menegakkan hukum yang tertulis di kitab suci, ya berarti kita mengacu pada perintah yang berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perikop kita memang lebih banyak. Itu yang kita harus ingat. Kita mengacu kepada kehendak Allah yang diwahyukan dalam perjanjian lama. Yakobus juga banyak berbicara tentang perjanjian lama. Dan dalam ajaran Kristus, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kita jadi mengerti bahwa Yakobus, waktu dia membuat surat itu, dia mengirimkan,
dia kirim ke orang-orang, bukan orang Yahudi, tetapi ke-12 suku, tetapi sudah heterogen. Orang percaya yang ada di perantauan adalah komunitas yang berada di tengah masyarakat yang heterogen. Sudah bukan pure hanya orang Yahudi. Keberadaannya tidak jarang mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Baik karena keyahudiannya, tetapi juga karena kekristenannya. Karena mereka bercampur. Sekalipun demikian, mereka harus tetap eksis. Bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk terus menjadi saksi Kristus. Kita juga bertahan untuk selalu menjadi saksi Kristus. Kenapa kita rindu biar hujan? Kita mau mendengar firman Tuhan karena kita ingin menjadi saksi Kristus. Untuk itu, relasi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar harus terus dibina. Malam ini, segitu lama kita nggak ketemu dengan sektor 11, ada ibadah rumah tangga, kita ketemu dengan Pak Tamara, Ibu Tendean, memang baru kali ini ketemu, dan teman-teman yang lain. Dulu saya pernah melayani di tempat Pak Forsan, sekarang sudah berapa tahun yang lalu itu. Nah, jadi memang kita harus selalu sama-sama. Ibu Meiti juga sudah lama nggak ketemu. Nah, untuk itu relasi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar harus kita terus bina. Salah satunya dengan memperlakukan orang-orang di sekitar sebagai sesama saudara. Bukan hanya sesama saudara yang seiman, juga yang tidak seiman. Semua kita harus perlakukan dengan baik tanpa memandang muka. Kalau Yakobus menekankan agar orang percaya yang di perantauan ini, karena dia menulis itu ke perantauan, menegakkan hukum yang tertulis di kitab suci. Jadi memang kita harus pegang yang dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah yang baik. Itu dikatakan di Nats. Memberlakukan sesama dengan memandang muka berarti bertolak belakang dengan hukum kasih di atas. Itu tidak baik. Karena kita akan milih. Bukan hanya dari penampilan, tetapi dari hal-hal yang lain yang akhirnya kita tidak menganggap yang lebih rendah, tapi kita hanya melihat yang kaya atau yang berada. Berarti kalau kita hanya memandang muka, bertolak belakang dengan hukum kasih di atas, itu tentu tidak baik. Membeda-bedakan seseorang dengan orang lain sama dengan mengingkari kasih Kristus. Saya membaca ini, saya juga berpikir kita memang harus jauhkan itu. Mengingkari kasih Kristus yang ditujukan bagi semua orang, termasuk kita yang saat ini ada di sini. Kasih Kristus, mengingkari kasih Kristus yang ditujukan bagi semua orang, itu adalah hukum yang memerdekakan. Itu yang saya sebut tadi, hukum yang memerdekakan kita melakukan yang sempurna, mengasihi sesama. Kasih Kristus dengan curahan darahnya telah membuat orang percaya kepadanya, dimerdekakan dari kesalahan dan dosanya. Kita semua yang beriman kepadanya sama-sama telah dimerdekakan oleh Kristus. Betul enggak? Kita percaya, karena kita percaya Tuhan Yesus. Karena itu harus membangun relasi yang baik dengan sesama saudara seiman dan yang tidak seiman. Dengan yang seiman untuk memperkokoh persekutuan, sedangkan dengan yang tidak seiman untuk mempersaksikan kasih Kristus. Begitulah relasi dengan sesama terjalin dengan baik. Jadi kita kembali ke hukum yang memerdekakan kita, membuat mampu melihat orang lain sebagai sasaran cinta kasih Kristus. Semua yang berjumpa dengan kita seakan berjumpa dengan Kristus oleh perlakuan kita yang
tidak memandang muka dalam menyatakan cinta kasih. Hukum kasih menjadi hukum yang sungguh memerdekakan kita. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, dalam kata dan tindakan, turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami semua tunduk di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami layak untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Yakobus Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan sekarang dalam kondisi hujan, dalam kondisi pandemik di mana sekarang lagi banyak-banyaknya. Tuhan, kami tahu semua itu bukan rencana kami, tetapi rencana Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hanya mau menyerahkan rencana Tuhan yang jadi bagi kami di dunia ini, bukan bagi kami manusia. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan iman kami. Malam ini khusus untuk jemaat sektor pelayanan 11. Kami mau doakan mereka yang sekarang dalam kondisi lemah tubuh. Khusus untuk Bapak Yeski Koyongian yang dirawat di Rumah Sakit Harapan dalam persiapan operasi. Tapi Engkau adalah dokter yang agung. Biarlah Engkau yang mengaturnya apakah akan dioperasi atau tidak. Untuk anak Jason Koyongian yang dirawat juga di Rumah Sakit Harapan kita. Ibu Leliawati Ludang, Penatua Argentin Mamuko, Opa Alex Tua Patinaya, Opung Altar Siahaan yang dalam kondisi lemah tubuh. Sharon Montolalu, Tuhan, mereka yang sedang sakit Tuhan, kami bawa dalam doa. Untuk yang terpapar COVID Tuhan, kami bawa juga di dalam doa. Untuk Dame Rishantin Siahaan, kakak dari Bapak Richard saat ini ada di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Keluarga Pangaribuan Marpaung, Ibu Mary Siregar,
Opung dan keluarga terkasih. Adik Abraham dan Esther Rorim Pandey, Ibu Lady Silvana, Ibu Evelyn Nila Chandra. Hamba juga mau mendoakan lansia di sektor pelayanan 11. Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dece Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Oma Agus Sampo, Oma Tin Jarmusi, Opa Alex juga yang juga sudah lansia. Kami bawa juga Tuhan untuk saudara Hermin, juga untuk anak terkasih Isabella Ludang, untuk tes sekolah kedinasan di Universitas Pelita Harapan. Tuhan, Engkau tahu banyak pergumulan di jemaat sektor 11, tapi kami tahu makin banyak kita yang berdoa untuk mereka yang sakit atau pergumulan, pasti Tuhan akan dengar. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan Yesus, dokter yang agung, satu-satunya pengharapan kita, Dia mendengar. Marilah kita berdoa betul-betul sungguh-sungguh, supaya Tuhan menyembuhkan semua yang kami sebut satu persatu tadi, Tuhan. Berkati mereka. Biar ada sukacita, karena kami percaya, kami tidak boleh putus asa, karena hanya Tuhan yang dapat menolong. Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kami bawa juga Tuhan untuk presbiter di sektor pelayanan 11, Korsek, pengurus Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKP, PKLU. Biarlah Tuhan, mereka selalu bersukacita mau melayani Engkau di saat apapun. Dengan pandemi ini Tuhan, kami tidak takut karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, biarlah apa yang kita dengar tadi menjadi kekuatan bagi kita, di mana Tuhan selalu menjaga orang-orang yang benar-benar percaya kepadanya, yang tidak mendua hati. Itu menjadi kebencian Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah dalam ibadah ini, keluarga Tamara, keluarga dan Ibu Tendean dan cucunya, berkati mereka Tuhan. Mereka juga bersukacita karena mereka tahu dalam sektor pelayanan 11 ada sukacita. Selalu Tuhan akan menjaga. Tuhan akan menjaga Bapak Tamara, Ibu Tendean, Ibu Dewi Tendean, dan cucu yang pertama. Tuhan berkati mereka. Berkati seluruh kami yang ada juga Tuhan di sini. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Umat Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Inilah persembahan syukur yang boleh kami berikan kepadamu ya Bapa. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan boleh diurapi dan diberkati untuk pelayanan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, tidak dipermalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
umat yang dikasihi Allah, gila, jalanilah kehidupanmu dengan penuh kasih kepada sesama. Sehingga melalui kehidupanmu, banyak orang mensyukuri kasih Kristus. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Masih di unmute Bu Wisya. Ya, bisa diulang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami presbiter dan pelayan firman beserta tuan rumah, kita masuk dalam doa penutup terlebih dahulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu. Karena pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah rumah tangga yang dilayani oleh Ibu Penatua, Ibu Wisya. Kiranya apa yang boleh kami dapatkan dan ditaburkan oleh Ibu Wisya yang adalah firman Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan kasih karunia-Mu. Berkati kehidupan Ibu Wisya secara pribadi dan keluarga, kesehatannya, dan segala aktivitasnya dan pelayanannya. Begitu juga dengan keluarga besar dari tuan rumah, keluarga Tamara dan Tendean. Kiranya Tuhan boleh urapi dan berkati juga. Biarlah selalu bertambah-tambah di dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Wisya, terima kasih untuk pelayanannya. Wisya, terima kasih.
Terima kasih. Karena Chris, Terima kasih. ya. Bu Debbie, Foto Pak ya. Jolly. Terima kasih Pak Stefan. Terima kasih. Foto dulu, foto dulu, foto. Foto Ya. Joseph, terima kasih. Bu Indonesia datang ke sektor 11. Host